Hadirin jamaah pengawasan kajian malam Rabu pasolatan di Masjidul Huda 19 Londong rahimakumullah. Mari kita awali pengawasan malam hari ini dengan bersama membaca syahadat dan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Tidak bisa kita menghitung, mencatat atau menyebutkan nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang jelas kita rasakan, kita cium, kita raba dengan panca indera kita saja, kita tidak bisa menyebutkannya atau menghitung-hitung, menuliskannya, tidak mungkin. Lalu ada juga nikmat yang diberikan kepada Allah tanpa kita tahu, tanpa kita lihat, tetapi itu Allah berikan kepada kita. Ini pendahuluan berkaitan dengan nikmat, nanti hubungannya dengan sholat sunnah rawatib. Malam hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan sholat sunnah rawatib. Ini tentang nikmat dulu. Ada nikmat yang kita tidak, barangkali belum tahu, yaitu pernah mendengar istilah cincin berotot. Cincin berotot. Kira-kira yang berkaitan apa itu? Apakah tunangan? Apakah mantenan? Atau apa? Tunangan, cincin berotot. Nah, ini istilah ilmiah ya. Saya kaitkan dengan nikmat. Lalu bagaimana juga dengan sholat sunnah rawatib? Ternyata Bapak Ibu, cincin berotot itu mempunyai fungsi untuk mengatur, membuka atau menutup, anus. Berarti berkaitan dengan pencernaan. Dengan proses pencernaan, makan yang kita masukkan ke dalam mulut kemudian dikonsumsi, ya istilahnya terus di tenggorokan, lalu masuk ke lambung, ke usus. Ada dua buah usus kan, usus halus dan usus besar. Nah, di akhir ada usus besar. Di bagian ujung usus besar itu namanya anus. Anus itu namanya anus, ada bagian-bagiannya. Kalau dilihat itu kan, Bapak Ibu kan nggak pernah lihat anus sendiri kan? Tapi lihat mungkin bool ayam ya, anus ayam mungkin ya. Ini bukan jorok tapi kaitannya nanti dengan ini. Apa hubungannya? Ternyata cincin berotot itu dia mempunyai fungsi untuk mengatur, yaitu apa? Mengatur, membuka dan menutupnya anus. Kapan dia menutup, kapan dia membuka. Ketika banyak masukan makanan yang dimasuk ke dalam tubuh kita, kemudian diolah, lalu sisa-sisanya itu akan menumpuk di bagian usus besar bagian terakhir, anus. Begitu menumpuk, sudah kapasitasnya besar, usus besar itu elastis ya, dia akan membesar. Tetapi kalau sudah memenuhi upper load,
kebanyakan dia akan memberikan isyarat, sinyal kepada otak melalui saraf-saraf memberitahu bahwa ini saatnya untuk BAB. Untuk anak-anak, keadaan penuhnya sisa makanan dalam usus, kemudian sudah enggak muat, maka langsung aja brojol gitu ya, keluar aja. Kalau untuk anak bayi atau balita. Untuk orang dewasa itu ada masa, ada jeda. Begitu kerasa pengen kebelet ya ke otak, bisa menahan. Untuk orang dewasa, jadi anak-anak 12 tahun ke atas bisa menahan. Nah kalau yang menahannya kuat bisa, tetapi kalau nggak kuat bisa keluar. Nah yang menahan keluarnya kotoran sisa makanan itu dari anus adalah otot cincin berotot. Jadi semacam cincin punya otot karena dia elastis. Begitu dia keluarkan, dia akan membuka, membesar. Kemudian begitu selesai tutup. Nah, itu nikmat Allah pemirsa, hadirin rahimakumullah. Jadi ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak tahu. Lihat aja belum tentu lihat, belum tentu pernah tahu fungsinya aja belum tahu, tapi Allah sertakan kepada kita. Termasuk di dalamnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah ke sini ada saraf di kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kan ada saraf-sarafnya tersendiri. Dan kita tidak tahu ada berapa jumlah banyak sarafnya. Apa fungsinya? Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya yang sekedar yang lihat-lihat aja. Makanya kalau ada misalnya luka di tangan kiri sedikit misalnya di telunjuk, nggak usah sibuk dengan luka yang ada di telunjuk. Tapi apa? Tapi pikirkan bahwa masih ada jari yang lain. Ada jari jempol, jari tengah, kelingking, jari manis, kelingking. Artinya apa? Masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau ada yang sakit ini, maka apa? Nggak usah banyak ngeluh. Karena apa? Kita masih banyak bersyukur yang ini. Itu ya kaitannya dengan nikmat. Lalu bagaimana dengan malam hari ini? Salat sunnah rawatib. Hadirin rahimakumullah. Ini saya mengutip dulu hadis yang sudah familiar ya. Terjemahnya saja. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari manusia pada hari kiamat, dari amalan manusia itu adalah sholat. Nah ini sudah berulang-ulang. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat yang memeriksa, dan Allah lebih mengetahui segala sesuatu. Jadi menanyakan kepada malaikat, tetapi sebenarnya Allah itu tahu. Lalu Allah berkata, lihatlah oleh kalian, wahai para malaikat, pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Tamah itu artinya sempurna, am naqasaha, atau ada yang kurang. Lalu apa? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Kutiba lahu tammatan. Namun jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Digampangannya, dengan bahasa gampangnya, kalau kita diperiksa nanti di akhirat bagaimana sholat kita. Kalau sholat kita bagus, tamah, maka sempurnalah amalan ibadah kita. Tetapi seandainya amalan sholat kita itu kurang, tidak bagus, maka apa? Allah memberikan opsi yang lain. Lihat bagaimana sholat sunnahnya. Lah kenapa? Karena sholat sunnahnya itu dapat menyempurnakan, dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat fardunya.
Jadi sholat sunnahnya itu untuk apa? Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Nah, kalau begitu kan kita tidak tahu sholat kita itu diterima atau tidak. Tidak diterima atau diterimanya itu bagaimana dari syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat, dari rukunnya sholat. Nah, kita menyebutkan syarat sah sholat aja belum tahu. Bagaimana rukun pun tidak tahu. Lalu bagaimana kalau kita tahu sholat kita diterima? Nah, tidak apa-apa kita tidak tahu, tapi kita sudah mempraktekannya. Lalu kalaupun ada kurang, maka tutupi kekurangan itu ditambal dengan sholat sunnah. Yang utamanya adalah sholat sunnah rawatib. Nah, ini malam hari ini kita akan membahas sholat sunnah rawatib. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu, sholat wajib. Misalnya sebelum atau sesudah. Kalau sebelum sholat fardu namanya sholat apa, Bu? Qobliyah, ya, sholat sunnah qobliyah. Kalau setelahnya disebut ba'diyah. Qobliyah ya. Qobla itu sebelum, ba'diyah itu setelah. Nah, ada yang dilakukan sebelum sholat fardunya, ada yang dilakukan setelah sholat fardunya. Jadi tidak asal semuanya dilakukan sebelum subuh, setelah subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Tidak semuanya, tetapi ada batasan-batasan. Seperti yang minggu lalu disampaikan bahwa di antaranya salat sunnah rawatib yang dilarang adalah setelah subuh dan setelah sholat asar. Artinya ada dari antara kemungkinan 10 untuk sholat sunnah, ada 2 yang tidak boleh. Nah, kalau sebelum maghrib, sebelum asar itu tidak dilarang, ya, tapi ada anjurannya meskipun goiru muakkad. Kalau yang jelas-jelas dilarang adalah setelah asar dan setelah subuh. Nah, ini sholat sunnah rawatib. Jadi kalau merujuk kepada hadis yang tadi disampaikan bahwa sholat tatau itu atau yang lebih khususnya sholat rawatib bisa menyempurnakan sholat kekurangan pada sholat fardu. Nah, sudah. Terus gimana sholat rawatibnya apa saja? Sholat rawatibnya banyak. Nah, nanti Bapak Ibu pilih. Tetapi sebisa mungkin kalau bisa dilakukan sesempurna mungkin. Kalaupun tidak bisa, maka kita buat ada yang istimewa, yang usahakan kita itu melakukannya, ajeg, konsisten, istiqomah ya untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Seandainya sholat qobliyah zuhur mungkin nggak bisa karena di sawah atau karena di kantor, tidak bisa, maka ba'diyahnya. Oh, belum bisa juga, ya sebelum asar. Oh, nggak keburu, ya sebelum atau setelah maghrib. Setelah itu isya nggak bisa juga, subuh nggak bisa juga, qobliyah maksudnya ya, atau yang sholat rawatib nggak bisa. Maka kalau nggak bisa, tanya kepada diri masing-masing, apakah sudah yakin sholat fardumu itu bakal diterima oleh Allah? Sudah yakin atau belum? Saya yakin. Oke, kalau sudah yakin, apa cirinya yakin diterimanya? Bakal yakin diterima itu apa tandanya atau apa cirinya? Nah, kan agak sulit. Maka apa? Kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kita tutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu kita itu dengan sholat sunnah. Banyak kekurangan-kekurangan sholat fardu kita itu. Barangkali pas begitu takbir Allahu Akbar, bukannya membaca doa iftitah, apakah itu yang Allahumma ba'id bani atau Allahu Akbar kabiro, malah kelingan. Misalnya kunci, kaos kaki, atau HP, atau kompor belum dimatikan, atau air, itu kan juga bikin kurang. Bisa juga itu dalam
pikiran ya. Bisa juga kekurangannya ada amalan rukun yang terlewati. Ada sunnah dalam sholat yang terlewati. Atau ada bacaan rukun itu yang tidak dibaca sempurna. Misalnya bacaan surat Al-Fatihah. Barangkali Al-Fatihahnya belum benar, belum betul secara bacaannya. Urut-urutannya sudah betul, tapi mungkin makhrajnya salah, masih salah. Panjang pendeknya juga. Nah, maka apa? Tutupi dengan sholat sunnah rawatib. Tetapi sholat sunnah lainnya itu apa bisa menunjang itu atau menutupi? Karena sholat sunnah, sholat tahajud dan lainnya itu. Bisa. Karena di sini disebutkannya adalah tatawwu. Salat tatawwu, salat sunnah yang salat sunnahnya tidak melulu salat rawatib. Tetapi kalau yang jelas-jelas menutupi salat kekurangan pada salat fardu adalah salat rawatib. Adapun salat sunnah selain yang rawatib itu mempunyai keunggulan atau keistimewaan fadilah tersendiri. Meskipun secara umum salat sunnah itu yang rawatib maupun yang bukan rawatib bisa untuk menutupi kekurangan pada sholat fardu yang kita lakukan. Ya, ini tidak hanya sholat rawatib ya, sholat sunnah yang lain pun demikian bisa. Nah, terus saya rinci satu persatu dulu ya. Apa keistimewaan atau keutamaan sholat sunnah rawatib? Yang pertama, menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Sudah disampaikan. Lalu apa dalilnya? Yang menutupi kekurangan dalam sholat fardu ini disebutkan dalam hadis, inna rajula layan shorifu wa ma kutiba lahu illa usru sholatihi tus'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha wassulusuha nisfuha. Ini disebutkan sesungguhnya seseorang itu ketika selesai dari sholatnya ia hanya tercatat baginya 1/10 dari amalan sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh dari sholatnya. Ini tegaskan bahwa sholat kita itu kemungkinannya hanya bernilai 1/10. Sampai mentok-mentoknya ada sampai setengah. Kan setengah dengan 1/10 kan lebih besar setengah. Jadi sudah diingatkan. Lalu untuk menutupi itu maka dengan apa? Sholat sunnah rawatib. Jadi kekurangan-kekurangan pada saat sholat fardu yang harusnya dapat nilai utuh full 1 ternyata hanya dapat separuh, hanya dapat 1/3 sampai hanya dapat 1/10. Nah, supaya menggenapkan utuh nilai itu, nilai pahalanya sholat diantaranya dengan ditambal melalui sholat rawatib, sholat sunnah. Nah, dibiasakan ada sholat sunnah yang Bapak Ibu lakukan. Kalau saya pernah menyampaikan, mungkin berulang-ulang juga, mulai dari sholat malam, sholat tahajud. Sebisa mungkin lakukan sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat setiap malamnya. Itu paling minimal 2 rakaat. Syukur-syukur sampai ada 11, 8 dengan 3 witir. Lakukan. Seandainya merasa ada kecapean atau pas ngantuk banget, maka usahakan sebelum tidur sholat dulu meskipun 2 rakaat. Seandainya kecapean, takutnya enggak sholat malam. Lalu bagaimana ini seandainya kok tidak bisa juga sholat malam? Kalau sholat malam tidak bisa, maka kejar yang kedua, sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat. Lakukan itu sebisa mungkin. Kalau sudah diniatkan, Allah insya Allah bangunkan. Tadi pagi itu Pak Jumar itu ada pengumuman nggak sih? Kayaknya nggak mendengar saya tadi pagi itu. Sakit. Nggak ada ya? Sakit. Oh sakit. Sakit. Mana?
Oh, nggih. Oh, jadi tahu ya. Karena kebiasaannya itu patokannya Pak Jumar. Kalau dulu kan Pak Desar, Pak Jumar itu pokoknya setengah jaman sebelum waktu subuh itu mesti ada aswatu khairum minan naumnya. Tadi pagi itu kayaknya nggak dengar saya ya, Pak. Tapi sudah mendekati itu ya, sudah mendekati, bukan setengah jamnya, karena setengah 4 itu loh. Ini apa belum ada ya? Mungkin ya itu ternyata sakit yang mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sakit apa Pak? Sampai operasi? Sakit apa? Nah itu kaitannya dengan cincin berotot juga ya. Ya, itu tidak ada yang tahu ya. Penyakit itu nggak bakal yang tahu ya. Ini saya cerita sedikit ya, tapi bukan curhat. Jadi minggu kemarin saya juga pulang. Bapak saya itu operasi juga, karena tumor ada benjolan di telinganya. Barusan tadi siang itu dapat kabar itu tumor jinak di sini. Nggak tahu apa, pokoknya ada benjolan, ada kayak daging itu diambil. Apa hasilnya? Itu bukan yang utama, yang dulu yang pas ambil pertama. Lalu yang terakhir yang minggu kemarin itu diambil lewat hidung. Jadi saya juga dari sini, ternyata yang diambil itu dari sini. Diambil keluar 2 butir. Tapi saya nggak lihat ya, diceritain adik saya yang jagain 2 butir. Lalu diminta untuk menunggu. Nah hasilnya sekarang, tadi siang itu tumor jinak. Nanti mau ditindak lanjutnya dirujuk dari rumah sakit Gunung Jati ke rumah sakit Ciremai di Cirebon ya. Nah itu, tetapi ada yang memberikan saran menggunakan gandum. Nah, tadi makanya kakak saya tuh, ada nggak di Jogja? Nah gandum itu kan buat burung itu apa namanya tuh? Burung yang mahal itu? Pripun? Ya. Oh iya, tapi ini kan posisinya bapak saya di Kuningan ya. Jadi di rumah sakit Ciremai dirujuknya ke sana. Mungkin nunggu 10 hari lagi ya. Nunggu 10 hari lagi. Memang nggak bisa request langsung enggak ya. Ternyata begitu ya, sudah ikuti aja. Ikuti menurut dokter, nanti 10 hari lagi nanti ada kabar. Nah, jadi sehari-hari ini sudah ada keputusan, ada terapi, nanti 10 hari lagi bagaimana hasilnya. Kalau memang tidak ada perubahan banget, kemungkinan diambil lagi, tapi bagian mana saya kurang tahu ya. Yang jelas di sini ada benjolan. Itulah kalau orang sakit tidak tahu ya, tidak ada yang mau menduga-duga ya, tiba-tiba ada aja ya. Ternyata Pak Jumar juga sakit ya. Oke, ya mudah-mudahan orang-orang yang diberikan sakit disegerakan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak hadirin, yang kedua, keutamaan sholat rawatib itu dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Ini pernah saya bahas ketika di rumahnya Pak Uji, kalau tidak salah. Mana Pak Uji? Di rumahnya Pak Uji itu pas malam Kamisan. Jadi kalau orang yang sholat 12 rakaat sunnah, maksudnya 12 rakaat rawatib rutin ajeg secara terus menerus, maka Allah akan membangunkan bagi dia itu rumah kelak di surga. Man sholas nata asrata rakaatan fi yaumin walailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka ia akan disebabkan amal itu, ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Rumah di surga ya, bukan di Widokatan saja, tapi kelak di surga. Kenapa? Karena dia sholat fi yaumin walailatin. Berapa banyak? Isnata asrota rakaatan, 12 rakaat. Kalau dirinci, apa saja yang 12 rakaat itu? Mulainya di duhur ya. Duhurnya 4 rakaat sebelum duhur maksud saya. Kemudian setelah duhurnya 2 rakaat. Setelah itu, setelah
maghrib 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat setelah isya. Ya. Lalu terakhir sebelum subuh. Jadi kalau dijumlahkan 8 tambah 4 ada 12. Kalau sunnah 12 rakaat, kalau misalnya Jumat itu bagaimana Pak? Dibilang katanya Jumat tidak ada Nggih. sebelum sholat. Iya. Tidak ada, itu gimana? Nggih. Nah, ini kan qobliyah 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu dengan Jumat bagaimana? Oh iya, kemarin saya lupa ya. Malam ini kan mau bahas Jumat ya. Jadi kalau sholat qobliyah zuhur itu ada jelas. Sedangkan yang qobliyah Jumat itu tidak disebutkan. Lalu bagaimana itu gak genap dong 12 rakaat? Kecuali yang hari Jumat kalau begitu. Kan ibu-ibu juga ada masa-masa yang dalam 1 bulan itu mesti ada yang palang merahnya juga kan. Jadi nggak bisa utuh. Itu karena keadaan syar'i. Ini pun sama. Jadi selain hari Jumat usahakan dari yang 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana kalau yang sebelum isya mau 2 rakaat? Silahkan. Tetapi yang 2 rakaat sebelum isya itu tidak termasuk yang 12 rakaat yang dimaksud oleh hadis dari Aisyah ini. Kalau tahiyatul masjid termasuk nggak? Ya, tahiyatul masjid bukan termasuk dari 12 rakaat ini. Yang tahiyatul masjid atau sholat duha, sholat tahajud tidak termasuk yang 12 rakaat ini. Yang dimaksud dengan 12 rakaat yang disebutkan di sini 12 rakaat sholat rawatib. 12 rakaat rawatib ya. Jadi 4 rakaat zuhur, boleh 2 rakaat 2 rakaat, boleh langsung 4 rakaat. Oh, teknisnya ya cara mengerjakannya. Apakah dengan 2 salam atau dengan 1 salam? Silahkan. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, di antara rakaat 12 rakaat ini barangkali ada yang tadi saya sampaikan tidak bisa sempurna. Apakah sholat subuh, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat mungkin tidak bisa. Maka apa? Kejar setelah zuhurnya. Terus maghrib setelah maghribnya dikejar. Isya setelah isyanya dikejar. Berikutnya sebelum subuh. Ya. Setidaknya ada yang istimewa dari 12 rakaat ini. Kalau saya mewanti-wantinya itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau saya teruskan lagi, usahakan 3 sholat ini, 3 sholat sunnah yang sebaiknya kita lakukan dalam sehari. Pertama sholat malam, yang kedua sholat qobliyah subuh, yang ketiga sholat duha. Di antara ini, seandainya tidak sholat malam, maka usahakan sholat qobliyah subuhnya. Kalau dua-duanya nggak bisa, maka sholat duhanya lakukan. Jadi salah satu atau 3-3-nya dari ini usahakan dikerjakan. Nah, itu menjadi amalan tersendiri Bapak Ibu. Silahkan, kan ada amalan yang menjadi rutin, bisa menjadi nilai plus. Misalnya ada di antara jamaah ini tuh kalau datang ke masjid mesti di awal. Itu kan keistimewaan tersendiri. Kalau ada orang-orang lama itu, orang-orang tua kan suka tanya, kok dia itu di antara orang yang naik bis, tetapi dia itu kok nggak ikut ada kecelakaan, kok dia nggak cedera, kok dia selamat? Emang dia punya amalan apa? Misalnya, dia itu nih punya amalan ke masjid lebih awal, atau biasa membaca surat Tabarok setiap malam, atau dia itu biasa sedekah. Jadi ada amalan-amalan khusus yang bagi kita itu istimewa, rutin terus diusahakan sekuat tenaga kita dilakukan ajeg. Kalau infak berarti berkaitan dengan materi. Ada kalanya kan materi pas cukup, ada yang kurang, pas seret gitu ya, pas lebih. Tetapi kalau sholat sunnah qobliyah subuh itu usahakan. Karena masa sih mengawali hari, memasuki hari awal qobliyah subuh itu enggak dilakukan. Kan eman-eman. Ini bapak-bapak yang sudah
ke 136 ini Bapak Ibu mengikuti pasolatan, setidaknya untuk sholat qobliyah subuh itu dilakukan. Saya sebisa mungkin 2 ini, malam dan qobliyah subuh. Kalau sholat malamnya tidak bisa, qobliyah subuh saya kejar. Tapi kalau misalnya udah mepet, sudah kedengaran azan yang ada di ketepatan, karena kan selisih ya, ketepatan azan, berarti saya segera ke sini. Saya mengejar yang jamaah fardunya di sini. Tapi kalau di yang ketepatan belum ada mulai Allahu Akbar azan di sana, saya akan sholat qobliyah subuh, qobliyah dulu, qobliyah subuh, selesai baru ke sini. Itu sebaiknya qobliyah subuh atau sholat fajarnya dulu? Oke. Baik. Sholat subuh atau sholat qobliyah fajar? Ya. Yang dimaksud dengan sholat, yang dimaksud saya maksud tadi itu adalah kan istilahnya sholat fajar, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu dilakukan sebelum sholat subuh. Jadi apakah fajar dulu atau subuh dulu? Ini nama yang satu kegiatan tapi dengan nama yang berbeda. Sama-sama sholat sunnah fajar itu maksudnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah sebelum subuh. Niatnya 2 kali. Beripun? Niatnya 2 kali. 1 kali aja. Niatnya satu kali, nggak usah saya niat sholat sunnah fajar. Ya, sholat sunnah fajar itu ya qobliyah subuh. Ya. Jadi satu sholat tapi penyebutannya yang berbeda. Penyebutannya yang yang diamalkannya sama. Seperti ada sholat sholat subuh kan disebutnya sholat fajar, sholat subuh. Nanti saat saya akan ceritakan asal usul nama sholat. Kalau kemarin kan sudah saya singgung ya, sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika setelah Isra Mi'raj. Nah, nama-namanya sholat zuhur, sholat maghrib, kok disebut maghrib, kenapa sholat isya, disebut asar, disebut subuh. Nah, insya Allah minggu depan ya. Saya tulis dulu biar nggak lupa. Asal usul nama sholat. Ini dikaitkan dengan hadis-hadis ya. Makanya kan ada, kenapa sholat fajar bukan sholat subuh? Dalam Al-Quran itu wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tidak disebutkan subuh. Nama-nama sholat, nama asal usul nama sholat. Itu penting juga. Sama itu ya. Jadi antara qobliyah subuh sama fajar itu sama. Sama 2 rakaat ya sama. Cuma penamaannya, penyebutannya. Penyebutan. Ya, penyebutan. Sholat tahajud sama sholat lail. Nah, sholat tahajud dengan sholat lail. Meskipun kalau dirinci itu kan ada asal usulnya. Tahajud, sholat lail. Nah, kalau sholat lail, sholat malam juga, sholat ini juga isya juga sholat lail kan pada malam hari. Tapi ada keistimewaan, ada batasannya. Yang dimaksud dengan sholat lail itu apa? Sholat lail itu yang sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Bisa tahajud, bisa witir. Kalau misalkan dia taubat juga bisa jadi sholat taubatnya mas malam hari. Ya. Nama-namanya bisa sholat lail, sholat tahajud, sholat apa lagi? Qiyamul lail. Itu nanti ada sholatnya sama, tapi penamaannya. Begitu bulan Ramadan, namanya bukan lagi sholat tahajud, tapi sholat tarawih. Sebenarnya sama, hanya waktunya itu yang berbeda kalau dengan tarawih ya. Pripun? Apa? Toharoh? Oh, syukrul wudu. Nggih, syukrul wudu. Salat sunnah syukrul wudu. Nah, syukrul wudu pun ada yang nama lainnya bukan syukrul wudu. Apa namanya itu? Ya, pokoknya salat sunnah wudu, setelah wudu itu syukrul wudu. Syukru itu tanda syukur ya setelah kita wudu. Kalau taharoh itu kebersihan ya, maksudnya terkait dengan kesucian ya. Nanti ada yang berbab najis, bab mensucikan dan lain-lain. Dia syukrul wudu namanya. Oke, saya kira itu 2 keutamaan yang sholat sunnah rawatib menutupi kekurangan dalam sholat fardu, kemudian dibangunkan rumah di surga. Sebenarnya masih banyak yang lain. Tapi sebagai catatannya, sholat sunnah itu sebaiknya ini, sekiranya dimungkinkan
dilakukan di rumah. Antara zaman Nabi Muhammad dengan masjid kan berdekatan. Lah kita misalnya ini Mbah Haji yang dari sana utara, kalau sholat sunnah di sana nanti ke sini takutnya ketinggalan. Ya sudah kalau gitu sholat sunnah di sini di masjid. Di masjid nanti ada peluang untuk tahiyatul masjid. Tetapi sesekali ada kalanya Bapak Ibu tuh sholat sunnahnya di rumah, terutama untuk sholat malam. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan, tapi jadikanlah sholat sunnah kita itu di rumah. Maksudnya dilakukan di rumah untuk sholat sunnah. Saya tanya Pak, tapi minimal dari sholat nih Pak. Nggih. Definisi syafaat dari Rasulullah itu apakah hanya untuk sholat atau hanya untuk orang berdoa atau hanya untuk orang yang berbuat baik? Gitu sih. Oke. Tentang syafaat ini agak keluar ya. Syafaat itu yang punya hak untuk memberi syafaat itu hanya satu, Allah. Syafaat itu dari Allah. Lalu perantaraannya diantaranya dengan para rasul dan orang-orang pilihan. Syafaat itu artinya pertolongan. Yang punya hak memberikan syafaat itu adalah Allah. Tetapi medianya perantaranya bisa dari rasul, dari malaikat, dari bacaan Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an itu juga menjadi syafaat bagi kita. Tetapi hakikatnya yang berhak yang menentukan syafaat kepada seseorang itu adalah Allah. Rasul memberikan syafaat, kan kita memohon kepada Allah syafaat kelak di akhirat dari Rasulullah SAW. Boleh memohon, tetapi hakikatnya dari Allah. Ada amalan-amalan sunnah yang kita lakukan mengikuti Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW itu memberikan syafaat kepada kita. Nah, dulu pernah saya sampaikan pas syafaat itu pas bagian buka puasa kalau tidak salah ya di situ. Syafaat dari kan nanti bagaimana kalau dengan orang-orang yang tertentu pilihan, orang-orang yang dekat muqarrabin dekat Allah itu juga bisa memberikan syafaat, tetapi hakikatnya Allah ya yang memberikan syafaat, hanya perantara aja, jadi wasilahnya itu ya. Ya kalau istilahnya bisa jadi dokter, tapi itu kan tidak terkait dengan ibadah ya. Kalau dokter kan lebih spesifik kepada kesehatan ya, pertolongan. Bisa jadi misalkan tadi ya, misalkan Persib Bandung nih syafaatnya dari pelatih ya, itu istilahnya yang ditinggi-tinggikan ya. Jadi yang hakikatnya yang memberikan syafaat itu hanyalah Allah ya, hak Allah, tapi kewajiban kita memohon kepada Allah mengenai syafaat. Itu ya Pak. Ya, waktu itu kan saya pernah bersama teman-teman saya, itu ada salah satu Pak Kiai. Itu teman-teman itu sama mencium tangannya. Saya nggak mencium. Nah, dia bilang, "Orang syafaatnya Pak Kiai." Saya bilang, "Pak Kiai saya syafaat." Jadi setelah Pak Kiai mundur, saya istilahnya adu argumen. Nggih. Bisa jadi kiainya juga ngasih syafaat. Nggih. Ya, itu jadi ada kebarokahannya dari ulama. Tetapi bukan sebagai syafaat. Karena syafaat itu adanya kelak di akhirat. Bukan di sini. Bukan di dunia. Kelak di akhirat. Setelah mengalami yaumil hisab itu kita akan mendapatkan syafaat. Di antaranya Al-Qur'an itu kan yasfa'ani itu Al-Qur'an memberikan dua pertolongan ya. Yang memberikan pertolongan kepada kita itu adalah di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan misalnya ada ulama, ada kiai, mereka memberikan syafaat. Ini bahasanya yang kurang tepat. Pertolongannya keberkahan, kebarokahannya, tetapi di dunia. Untuk di akhirat tidak bisa. Kenapa? Kalau di akhirat itu sudah urusannya masing-masing.
Saya dengan anak saya dengan istri saya sudah masing-masing. Tidak bisa menolong, tidak bisa. Misalkan amalan saya buat kamu, amalan kejelekanmu tak tutupin dengan amalan kebaikan saya, nggak bisa. Adapun tadi yang dimaksud dengan nanti nggak dapat syafaat kiai, itu keberkahan, kebarokahannya kiai. Kalau keberkahan berarti di pripun? Misalkan kan kita suami istri anak, Nggih. misalnya sama-sama baik cara pindah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita berharap semuanya bisa kumpul lagi di surga. Ya, saya sekata ya. Jadi sehidup semati sedunia surga gitu ya. Seakhirat itu akhiratnya surga. Nggih. Allah melalui nabi. Jadi ada Karena kan ada salam dan salawat ah. dengan kita Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Nah, ya. Syafaatnya nabi itu karena pertolongannya kan ada nabi itu punya ya diberikan kewenangan oleh Allah untuk berikan syafaat. Tapi yang punya haknya itu adalah Allah. Allah melalui kanjeng nabi. Ya. Kalau sama Pak Kiai Ah, manfaat. lah manfaat ketemu untuk di keduniaan. Kalau di akhirat nggak bisa. Ya, kan ada kamu kualat dengan kiai. Kualat itu kan terjadinya di dunia, bukan di akhirat. Jadi keberkahannya kiai karena udah habis. Karena keberkahan kiai ya, karena sudah saking dekatnya dengan Allah. Sudah habis ya waktunya ini mendekati habis. Saya beri kesempatan lagi untuk bertanya. Ini minggu depan berarti kita akan bahas asal usul nama sholat ya. Asal usul nama sholat dari mulai zuhur, asar, terus maghrib, isya, subuh. Nama-nama lainnya apa, terus apa dasar-dasar atau rujukannya. Itu untuk pengetahuan kita ya. Itu bukan aplikatif tapi pengetahuan. Kok disebut sholat ini kenapa. Ada pertanyaan? Yang gini Pak, saya tuh agak belerang loh lihat ke sini tuh. Ya, salat. Ya. Mintalah kepada Allah ketika dalam sujud. Sebaiknya dalam sujud itu pernah saya bahas di sini. Ketika memohon kepada Allah dalam sujud, hindari ayat Al-Quran. Yang kedua, kalaupun kita mau memohon terkait dengan keduniaan, sebaiknya bukan pas sujud sholat fardu, tapi dalam ya berdoalah, tapi dalam sholat sunnah. Perbanyak sujud, diperlama ya turun sujudnya itu, dilama-lamakan sujudnya dengan membaca memuji Allah, memohon kepada Allah. Paling simpel, Allahumma gfirli, subhanallah, subhanakallahumma, Allahumma gfirli, itu sudah mencakup. Allahumma gfirli kan saya tuh pengen hutang-hutang saya lunas. Hutang lunas itu di dunia. Yang utama bagi kita itu adalah mendapatkan ridho Allah. Maka ketika sujud banyaknya mohon kepada Allah supaya diampuni. Kalau mau minta, ya Allah supaya engkau berikan kekuatan kepada aku bayar utang misalnya, bukan pas sujud, malu ya kita masa merendahkan kok masalah harta dimintakan kepada Allah. Itu mah habis sholat aja, ya Allah mudah-mudahan kau berikan kemudahan kepadaku untuk membayar utang, mampu membayar utang misalnya. Ya tapi ya ikhtiar ya. Siapa tahu begitu selesai ketemu temannya ngasih kerjaan, akhirnya bisa dapat uang bayar utang. Ya. Itu ya. Jadi pas saran saya ketika berdoa dalam sholat mau mengungkapkan itu pas sujudnya sujud sholat sunnah. Kalau sholat fardu usahakan bacaannya yang sudah qat'i ya bacaan-bacaan sujud yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu ya cukup. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.